kami dan dapat melakukannya, sehingga kami bisa menyenangkan hatimu selalu. Demi Kristus Yesus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat malam. Oke, malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali perumpamaan tentang garam dan terang. Pasti semua sudah mendengar. Amin. Nah, mari kita ulangi lagi. Kita buka di Alkitab kita di Matius 5 ayat 13. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 16. Bisa minta tolong salah satu membacakan? Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oh, suami aku tolong bacain. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Nah, ini dari perumpamaan ini Tuhan Yesus ngomong, kamulah garam, kamulah terang. Bukan jadilah garam, jadilah terang. Berarti ini sudah otomatis kita orang percaya, kita ini garam, kita ini terang dunia. Nah, sekarang adalah caranya kita bagaimana supaya tidak tawar dan tidak pelitanya dipendam tadi di dalam apa tadi di ayat 15, pelita di dalam gantang. Nah, saya juga berpikir kenapa kok perumpamaannya garam sama terang, tidak emas dan permata kayak apa. Tapi Tuhan Yesus ada maksudnya. Kita ini garam dunia dan terang dunia. Karena di zamannya Tuhan Yesus waktu itu ngomong garam, kalau kita mikir garam itu kan pasti dapur ya kan. Nah, kalau di zamannya Tuhan, garam itu sesuatu yang prestis loh, berharga, mahal. Nah, karena kenapa? Karena zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus nggak ada kulkas. Jadi apa-apa diawetkan pakai garam. Jadi misalnya kita beli daging, ya kan, tidak bisa digantung toh, dibiarin aja busuk nanti pasti kena lalat. Nah, kalau caranya orang dulu, orang saat itu pakai garam supaya awet untuk menunda pembusukan. Nah, terus karena sangat berguna, semua orang butuh, makanya jadi mahal. Seperti tentara Roma saat itu kan di zamannya Tuhan Yesus, tentara Roma itu bayarannya itu garam. Nah, kalau Bapak Ibu tahu istilah kita gaji itu kan salary ya. Iya, pernah dengar salary. Kalau bahasa Inggris ya salary. Belanda. Enggak tahu. Salaris. Oh, salaris. Nah, itu kalau bahasanya tentara Roma salarium. Sal itu garam. Jadi tentara Roma itu dapat tunjangan garam. Jadi seperti kiranya mungkin orang-orang yang kerja itu dapat BPJS yang mungkin orang biasa kelas A, orang kerja di Moana Mitsubishi, BPJS plus tambah apa sing Moana ya, seperti itu. Zaman itu tentara Romawi itu sampai ada tunjangannya garam, karena garam ini sungguh-sungguh berharga dan mahal. Nah, berarti kita ini garam, kita mahal loh. Nah, selain garam bisa menunda pembusukan, garam ya seperti yang kita tahu untuk ya penyedap, nambahin rasa di masakan, habis itu mengikat rasa ya kan.
Nah, lalu sifatnya garam ini kan larut ya. Kalau kita coba masukin ke gelas, kita utek-utek air, dia larut, hilang. Jadi garam itu bekerjanya secara diam-diam. Tidak ada orang misalnya makan masakan gitu, wih garamnya enak, tidak mungkin toh. Pasti kan, masakannya enak, pasti kan gitu. Padahal yang berperan penting di setiap masakan itu apa? Garam. Garam. Nah, ini kita tahu berarti garam ini kita bertindak segala sesuatu yang tidak dilihat orang, tetapi dirasakan bisa, sangat berpengaruh malah. Nah, sifat garam kan ya seperti itu gitu. Mungkin nggak kelihatannya itu kegiatan apa ya sehari-hari. Mungkin di tempat kerja, yang lain curang, kita sendiri yang jujur. Yang lain ngambil bolos-bolos, enggak, kita ikut aturan mungkin. Atau mungkin di tempat kita berkumpul, yang lain mau ngerasani terus gitu. Kita sebagai garam, kita enggak manas-manasi, kita santai aja. Soalnya apa? Kita malah ngadem-ngademi sebagai pemersatu itu tadi, seperti garam mempersatu rasa. Nah, kalau misalnya ada orang A ada masalah sama B, yang satu malah dipanas-panasi, itu namanya bukan garam, itu potas, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bentuknya potas toh? Ya hampir sama-sama garam kan ya ternyata. Nah, kalau garam dia mempersatukan rasa, dia mempersatukan semuanya. Kalau potas ya gue. Jadi tolong dibilang ke sebelah caplek, kamu garam loh, bukan potas. Kamu garam loh, bukan potas. Jadi kita ini pendamai, kita ini pemersatu. Nah, kayaknya enggak kelihatan, tapi kalau enggak ada kita rasanya langsung kurang. Garam kan gitu. Garamnya kurang iki ya. Kita seperti itu. Kita harus jadi orang yang seperti itu. Wah, kalau enggak ada kamu sepi. Kalau enggak ada kamu kita enggak bahas Alkitab. Gitu kayak gimana? Ya, itulah garam. Kita sebagai garam. Karena kalau terang, terang kan nggak bisa disembunyikan, ya kan? Terang itu sifatnya dia memberi arah, nunjukin jalan, membuka kebenaran. Nah, itu tugas-tugas kita sebagai terang dunia. Kita nunjukin orang yang nggak kenal Tuhan Yesus itu gelap, ya kan? Masih hidupnya enak dan lain-lain, tapi gelap. Mereka banyak nggak tahunya. Nah, kita yang tahu firman kebenaran, kita harus memberikan terang. Juga sesama kita, mungkin sesama kita ada yang lagi letih lesu berbeban berat, kita juga bisa jadi terang untuk mereka. Nah, terang ini sama. Terang ini juga kalau garam kan larut. Kalau terang ini terbagi-bagi. Nah, jadi persamaannya terang sama garam ini menurut saya adalah sama-sama berkorbannya, sama-sama memberi. Kita memberi rasa, kita memberi cahaya. Dan untuk apa? Untuk di ayat yang terakhir itu kan dibilang untuk kemuliaan Bapa, supaya orang melihat kemuliaan Bapa, bukan kemuliaannya kita. Itu yang harus kita ingat-ingat dalam melakukan untuk menjadi garam setiap hari, garam dan terang. Nah, kok ada Tuhan Yesus memperingatkan jangan jadi garam yang tawar. Nah, garam tawar itu aku mikir apa yang ada garam tawar? Bapak Ibu tahu enggak ada garam tawar? Enggak ya? Enggak tahu ya. Nah, tetapi ternyata itu di area negara sebelahnya itu Israel itu ternyata di situ itu menghasilkan garam yang tawar, akhirnya enggak berfungsi. Ada. Tapi versus Palestina. Itu coba di Google. Ternyata itu mereka itu produksi garam cuma tawar. Nah, seperti kita mungkin garam jangan sampai tawar, ternyata ada loh garam tawar. Aku mungkin garam kok bisa tawar seperti apa? Kita kok bisa tawar seperti apa? Mungkin kita terlalu sibuk sama keseharian, terlalu sibuk sama misi kita, hidup kita. Akhirnya kita tawar itu tadi. Mungkin dibungkusnya baik ya kan. Nah, tapi lupa kamu itu garam. Ya kan, dikena masalah lupa kamu garam loh.
Jangan lupa kalau kita ini pemersatu, kita ini Amen. menambahkan rasa. Amin. 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 Lalu terang, Tuhan Yesus ngomong di ayat tadi, terang itu jangan ditaruh di dalamnya gantang gitu. Nah, gantang itu seperti apa ya kan? Pelita kok ditaruh gantang? Pelitanya zaman dulu itu kan, Bapak Ibu tak pernah lihat Jini Oh Jini enggak? Sinetron Jini Oh Jini. Itu kan dia kan kayak bawa tekoti gitu toh. Nah, pelita itu zaman dulu kayak gitu. Jadi mungkin kayak asbak ini ya, asbak ini tapi ada lancipnya buat sumbu. Dalamnya asbaknya ini minyaknya. Pelitanya ya seginian ukurannya. Nah, kalau ganteng itu seperti baskom. Baskom buat apa? Naruh gandum. Biasanya itu satu baskom agak besar itu takarannya 8 sampai 9 liter. Nah, kalau tadi pelitanya itu dimasukin ke dalam baskom gatam itu tadi, tidak kelihatan ya cahayanya, terhalang-halangi. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Terang kita gimana caranya bisa ditutup? Mungkin seperti renungan yang minggu lalu. Ayo, jangan tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Kita kadang-kadang tahu kebenaran, tapi mau ngomong ke orang itu, waduh, engkau takut salah-salah kayak, atau cari aman lah, nanti tidak dibantu lagi, kayak begitu-begitu. Tumpul ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mungkin itu yang bisa menghalangi terang kita, malah kita nggak memberikan terang ke orang itu. Padahal kan kalau kita menjadi garam yang baik, kita dapat menyampaikan apa-apa maunya Tuhan atau mungkin peringatan-peringatan bahaya ke saudara kita dengan baik-baik. Itu bisa. Harus kita pikirkan, jangan sampai kita menahan-nahan. Supaya terang kita terlihat. Supaya orang bisa merasakan, melihat, terang. Wih, Bapak luar biasa, anak-anaknya luar biasa. Amin. Nah, lalu Tuhan Yesus kenapa kok bilangnya garam sama terang kok digandeng? Karena keduanya ini seimbang. Kalau misalnya garam tanpa terang, itu orangnya baik, rajin, jujur, tapi tidak menuntun, tidak berfungsi. Nah, kalau terang tanpa garam, itu akhirnya sok suci. Ngomongnya bener semua, firman-firman dan lain-lain. Coba bareng tak delok awakmu potas kok, kelakuanmu kayak ngono, bener omonganmu Alkitab tapi gak pantas. Itu kalau terang tanpa garam. Kalau garam tanpa terang, orangnya jujur, baik, cuma ya begitu-begitu aja. Nggak membantu yang lain kayak, nggak terlalu dia ada sama nggak ada bedanya. Ya, itu garam tanpa terang. Kalau terang tanpa garam, seperti yang tadi. Ngomong ABC, betul semua firman Tuhan. Cuma orang udah gak pantas, tambah dirungokno. Nah, makanya keduanya dipasangkan sama Tuhan Yesus di satu perumpamaan. Harus seimbang. Supaya apa? Ya supaya bisa kita menjadi seperti Kristus. Kristus Amen. itu kan apa? Raja damai. Amen. Nah, kita bisa menjadi pemersatu. Habis itu dia itu firman yang hidup. Kita bisa menyampaikan firman Allah ke saudara-saudara kita atau mungkin orang yang tidak dikenal, dan mereka bisa melihat terang Allah pada kita. Amin. Amin. Nah, jadi kesimpulannya adalah garam ini menahan dunia untuk membusuk, ya kan? Kita ini semua bukan menyembuhkan dunia, enggak, menahan supaya enggak cepat-cepat busuk. Karena namanya dunia memang pasti jahat sudah, karena jatuh dalam dosa. Tapi kita yang sudah bebas dari dosa, tugas kita sebagai garam untuk menunda kebusukan itu. Ya, masuk ya Bapak Ibu? Masuk ya? Oke. Kalau enggak ada kita ya paling busuk dari dulu dunia. Jadi jangan sampai kita tawar, kita harus menjadi garam yang berfungsi terus Bapak Ibu. Nah, lalu terang ini kita menolong dunia untuk menemukan jalan, karena banyak sekali orang yang masih bingung jalannya kemana. Kita harus berfungsi di situ, kita harus menunjukkan mereka jalan yang benar. Nah, dan Yesus menyebutkan keduanya ini karena dunia butuh ditahan dan diarahkan. Sebagai garam kita menahan perilaku-perilaku buruk, sebagai terang kita mengarahkan orang. Amin.
Sekian renungan malam hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya. Ditutup Alkitabnya, mari kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih ya Allahku, kami semua telah mendengar renungan, kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya nanti di rumah kita juga akan terus merenungkan, dan Roh Kudus terus membimbing kami. Dan kiranya Bapa, untuk seminggu ke depan atau bahkan tahun-tahun ke depan, kami selalu menjadi garam yang berfungsi menjadi terang. Kami tidak tawar dan kami tidak menutup-nutupi terang kami. Kiranya Bapa, semua demi kemuliaan-Mu. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya serahkan kepada Ibu Esti.